Ku ada sebagaimana ku ada. Ya. Pembacaan kita pada malam hari ini bicara soal Nabi Nehemia. Ya. Mengenai Nehemia. Kita perlu banyak belajar dari seorang Nehemia. Kenapa? Kenapa kita harus belajar dari seorang Nehemia? Ya. Yang ingin saya tanyakan kepada teman-teman, dalam hidup kalian, apakah sudah pernah melaksanakan sebuah kata yang selalu sebenarnya yang dimaksud dengan komitmen? Ya, komitmen. Ada no, Prof? Nah, teman-teman sekalian bagaimana? Pernah. Ada Pak. Nah, ada? Ada. Pernah? Pernah. Ada. Ya. Ya, pernah semua kan? Nah, Pernah. ya, kalau pernah, saya bisa kita artikan. Kalau dalam kamus bahasa Indonesia, apa itu komitmen? Nah, ini. Berkomitmen itu berarti mengikatkan diri pada sesuatu atau seseorang tanpa disuruh atau diminta. Merasa diri bertanggung jawab kepada dirinya sendiri atau suatu tugas atau atas diri seseorang. Nah, komitmen juga adalah tekad yang bukan hanya diwacanakan, melainkan juga harus dilaksanakan. Nah, salah satu bentuk komitmen itu adalah harus konsisten. Ya, tidak kalau dia katakan A terus dalam hidupnya, toh. Kalau ingin menyampaikan mengubah, misalnya hari ini saya ingin tidak merokok, toh. Iya. Berhenti dari rokok. Komitmen yang berhenti merokok berarti selama hidupnya tidak akan merokok lagi, toh. Ada yang tidak berkomitmen, hari ini bilang berhenti merokok, 3 bulan merokok ulang, toh. Nah, begitu juga komitmen, misalnya komitmen misalnya berganti-ganti pekerjaan, toh. Nah, komitmennya misalnya saya bekerja misalnya di perusahaan A, cuma karena menganggap karena gaji ini masih kecil, mau cari pekerjaan yang lebih besar, toh. Nah, itu komitmen juga. Begitu juga bagaimana ketika kita berkomitmen. Nah, ini soal pasangan hidup, pacar, kan? Sudah berkomitmen, misalnya sudah akrab, tetapi mengapa tiba-tiba membatalkan hubungan? Kan ada yang sudah berpacaran sekian lama, ada yang lebih dari 1 tahun, bahkan ada yang sudah mau 10 tahun, toh? Belum mengakhiri hubungan itu, toh? Komitmennya mau sampai kapan? Itu, toh? Ya. Nah, Nabi Nehemia ini seorang yang memiliki komitmen. Bagaimana dia memiliki komitmen untuk bagi bangsanya, toh, bagi bangsa Israel. Dia ingin membangun kembali Bait Allah, toh, Nehemia, untuk memulangkan. Ini komitmen dalam kehidupan kita. Saya mengajak kepada kita bagaimana kita sebagai seorang pemuda harus tetap memiliki komitmen dalam diri kita. So, komitmen. Jadi komitmen ini tidak menjadi paksaan, kan? Keinginan diri sendiri. Keberlangsungan dalam kehidupan kita. Komitmen kita untuk melayani Tuhan. Itu yang penting. Yang bagaimana yang diajarkan oleh Nabi Nehemia pada kita. So, Nehemia punya komitmen untuk kembali membangun Bait Allah, Bait Suci Allah. Bagaimana dia tetap komitmen, sebagaimana ayat Nehemia 1 ayat 11. Kalau tadi dia mendoakan, toh. Nah, ini komitmen pelayanan yang Torah. Kalau orang betul-betul sungguh terpanggil untuk melayani Tuhan, tidak ada satupun yang bisa menghalangi. Toh komitmen kita melayani Tuhan. Apabila misalnya Tuhan sudah siapkan diri untuk menjadi komisi pemuda misalnya, untuk menjadi seorang penatua,
menjadi untuk memberi pelayanan untuk Tuhan. Apapun yang Tuhan percayakan kepada kita dalam kehidupan kita, karena komitmen ini diperlukan. Bagaimana komitmen untuk dapat kepercayaan, misalnya menjadi panitia dan sebagainya. Ini perlu komitmen ini dari diri sendiri. Nehemia telah mengajarkan kepada kita bagaimana Nehemia mendengar panggilan Tuhan, mendengar bahwa pembangunan kembali Yerusalem yang hancur akibat perang. Yerusalem telah hancur, dia komitmen untuk membangun. Dan kemudian dalam pembangunan itu ada yang menghambat. Dan dia datang kepada raja yang ingin menghambat. Sebagaimana Nehemia 1 ayat 11 bilang. Dia mendoakan, ya Tuhan berilah telinga kepada doa hamba-Mu ini. Biarlah hamba-Mu berhasil hari ini dan mendapat belas kasihan dari orang ini. Bagaimana Nehemia sangat berkomitmen dalam kehidupannya. Bagaimana dia terpanggil untuk membangun Israel, kerajaan Israel lagi. Komitmen memang tidak mudah dalam kehidupan kita. Karena kita perlu belajar komitmen, karena komitmen ini melekat pada diri kehidupan kita. Bertumbuh bersama dengan kemampuan bertanggung jawab. Karena komitmen berarti kemampuan untuk bertanggung jawab, peduli, percaya, mempercayai itu, dicintai dan mencintai, berdisiplin, kemampuan berkomitmen tidak mudah dalam kehidupan kita. Komitmen kita pada seorang belum merupakan jaminan hubungan kita dengan orang lain itu akan lebih baik. Namun paling tidak komitmen menjadi modal yang utama bagi hubungan kehidupan kita dengan kawan, teman. Toh kita bersahabat sekian lama dengan teman, tidak mau bercerita dengan dia. Toh padahal ada yang orang seperti itu akan berkawan seumur hidup dengan dia, tapi karena masalah-masalah yang menurut kita tidak bisa kita ampuni, padahal ada hal yang bisa kita ampuni. Karena komitmen kita bahwa kita memaafkan, saling percaya, bertanggung jawab dalam kehidupan kita. Bagaimana kehidupan kita sebagai seorang pemuda harus memiliki komitmen, apalagi untuk melayani Tuhan. Komitmen ini penting. Komitmen kita dalam kehidupan melayani Tuhan ini penting. Ya, bagaimana kita kembali mengintrospeksi diri kita terhadap komitmen kita untuk melayani Tuhan. Ini penting. Bagaimana kita yang saya sampaikan tadi belajar dari Nabi Nehemia. Komitmen pada saat dia mendengar pembangunan tembok bait Allah Israel itu mengalami penghambatan, tapi dia terpanggil untuk pergi menyampaikan, berdoa pada Tuhan dan menyampaikan supaya pembangunan tembok bait Allah itu kembali dibangun. Nah, ini kembali kepada kita, introspeksi diri, pelayanan kepada kita selama kurang lebih dalam kehidupan kita berpemuda. Ibu usia pemuda, harus saya sampaikan bahwa usia pemuda itu hanya datang satu kali dalam hidup kita orang, tidak mau datang dua kali. Jadi usia pemuda ini, makanya ada sebuah lagu pujian Tuhan kan bilang, masa muda, masa yang paling indah, masa yang paling indah untuk menyenangkan hati Tuhan, bersama Tuhan. Itu luar biasa. Usia pemuda itu hanya datang dalam satu kali dalam hidup. Makanya saya mengajak kepada teman-teman semua, bagaimana orang boleh bersama-sama memiliki komitmen dalam kehidupannya orang bersama. Sebagai pemuda, mari saya mengajak kepada kita mengintrospeksi diri untuk memiliki komitmen kita lebih sungguh lagi untuk melayani Tuhan. Apapun yang mengkehendak Tuhan dalam kehidupan kita orang. Komitmen, bagaimana mengasihi Tuhan dalam kehidupan orang. Di tengah-tengah dunia yang banyak gemerlapnya, ini di tengah-tengah dunia yang jahat. Jadi orang harus menjadi terang dimanapun orang berada. Ya, kiranya Tuhan Yesus memberkati orang pada malam hari ini. Ini yang bisa saya bagikan kepada teman-teman. Bagaimana intinya
marilah kita mengintrospeksi diri dan memiliki komitmen seperti Nabi Nehemia. Tuhan Yesus memberkati kita pada malam hari ini. Semakin hari semakin bertambah.